Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runta Eva Ulia, NIM 19081080061 dari PIAUD kelas 4C. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai teori bermain, tahapan bermain, dan faktor-faktor bermain. Pembahasan yang pertama yaitu teori bermain. Secara umum, perkembangan teori bermain itu terbagi menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori modern. Nah, yang pertama, teori klasik. Teori klasik ini dari abad ke-18 hingga 19. Terdapat beberapa teori, yaitu diantaranya yang pertama ada teori surplus energi. Penggagasnya itu Schiller atau Spencer. Tujuannya itu untuk mengeluarkan energi berlebih. Kedua, rekreasi. Penggagasnya itu Lazarus. Tujuannya memulihkan energi atau tenaga. Yang ketiga, ada rekapitulasi. Penggagasnya itu G. Stanley Hall. Tujuannya itu memunculkan insting nenek moyang. Dan yang terakhir, teori praktis. Penggagasnya Gross. Tujuannya itu untuk menyempurnakan insting. Yang kedua, ada teori modern. Di sini terdapat beberapa teori, yaitu yang pertama ada teori psikoanalitik, penggagasnya itu Sigmund Freud. Peran bermain dalam perkembangan anak itu untuk mengatasi pengalaman traumatik, coping terhadap frustasi. Teori yang kedua yaitu kognitif, penggagasnya Piaget. Peran bermain dalam perkembangan anak itu untuk mempraktekkan dan melakukan konsolidasi konsep-konsep serta keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu, teori yang ketiga ada kognitif, penggagasnya Vygotsky. Peran bermain dalam perkembangan anak ini untuk memajukan berpikir abstrak, belajar dalam kaitan GPD, pengaturan diri. Teori yang selanjutnya ada kognitif, penggagasnya itu Brunner atau Sutton, Smith, Singer. Peran bermain dalam perkembangan anak itu untuk memunculkan fleksibilitas perilaku dan berpikir, imajinasi dan narasi. Selanjutnya, mengatur kecepatan stimulasi dari dalam dan dari luar. Teori yang selanjutnya adalah arousal modulation. Jadi, peran bermain dalam perkembangan anak ini tetap membuat anak terjaga pada tingkat optimal dengan menambah stimulasi. Dan teori yang terakhir adalah Bateson, yaitu peran bermain dalam perkembangan anak memajukan kemampuan untuk memahami dari berbagai tingkatan makna. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tahapan bermain. Di sini saya akan mengambil dari ragam kegiatan bermain menurut Parton. Terdapat 6 tahapan bermain menurut Parton, yaitu yang pertama ada unoccupied play, yaitu di mana pada tahap ini anak tidak benar-benar terlibat dalam permainan. Jadi maksudnya anak hanya mengamati permainan. Jika anak tertarik dengan permainan yang diamatinya, anak akan masuk dalam permainan itu. Selanjutnya ada solitary play, yaitu di mana pada tahap ini anak hanya bermain sendiri. Jadi anak mengabaikan kegiatan berinteraksi. Hal ini biasanya dilakukan oleh anak yang berusia 2 atau 3 tahun. Di mana karena pada masa ini anak berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret dan baru mengenal dirinya sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada onlooker play, yaitu pada tahap ini adalah tahap bermain melalui pengamatan. Maksudnya, anak sebelum ikut dalam kegiatan permainan dalam sebuah lingkungan baru, maka anak lebih dulu mengamati anak yang lain sedang bermain. Setelah itu, anak akan ikut bergabung dalam permainan itu dengan kelompok anak yang diamati sebelumnya. Yang keempat, ada parallel play. Parallel play adalah kegiatan bermain bersama dalam sebuah kelompok. Namun, anggota dalam kelompok tersebut tidak melakukan interaksi. Maksudnya, sekelompok anak melakukan kegiatan bermain dalam sebuah lingkungan yang sama, namun antar individu tidak melakukan interaksi satu sama lain.
Kegiatan bermain ini biasa dilakukan oleh anak usia 3 hingga 4 tahun. Yang kelima, ada associative play, yaitu pada tahap ini anak sudah terlibat sedikit komunikasi seperti bertukar alat permainan. Namun, anak masih belum memiliki kerjasama dalam melakukan kegiatan bermain. Dan yang terakhir, yaitu cooperative play. Tahap ini adalah tahap bermain bersama. Jadi, pada kegiatan bermain kooperatif, anak sudah berbagi tugas dan membuat aturan ketika bermain. Dan biasanya kegiatan bermain ini sudah tampak pada anak usia 5 tahun. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor bermain. Di sini terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan bermain anak usia dini, yaitu di antaranya yang pertama ada kesehatan. Anak yang sehat cenderung akan memilih berbagai jenis kegiatan bermain aktif daripada pasif, karena banyaknya energi yang dimiliki anak, membuatnya lebih aktif dan ingin menyalurkan energinya tersebut. Lalu yang kedua ada perkembangan motorik. Nah, kegiatan bermain aktif ini lebih banyak menggunakan keterampilan motorik, terutama motorik kasar. Sedangkan bermain pasif kurang melibatkan keterampilan dan koordinasi motorik. Jadi, dengan demikian, anak yang memiliki keterampilan motorik yang baik akan lebih banyak memilih kegiatan bermain aktif. Begitu pula sebaliknya. Lalu, yang ketiga ada intelijensi. Anak yang memiliki intelijensi yang baik atau pandai atau cerdas cenderung akan menyukai baik kegiatan bermain aktif maupun pasif, karena biasanya anak yang pandai akan lebih aktif daripada anak yang tidak pandai. Yang keempat, ada jenis kelamin. Beberapa peneliti yang menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam memilih kegiatan bermain. Perbedaan ini terjadi secara alamiah dan ditentukan secara genetik. Nah, anak laki-laki cenderung menyukai kegiatan bermain aktif, tetapi anak perempuan menyukai permainan konstruktif dan permainan lainnya yang bersifat tenang. Selanjutnya yang kelima ada lingkungan dan taraf sosial ekonomi. Lingkungan dan taraf sosial ekonomi akan mempengaruhi jenis kegiatan bermain dan alat permainan yang digunakan oleh anak. Contohnya, misalnya anak kota dengan anak desa yang bermain mobil-mobilan. Anak kota memilih bermain mobil-mobilan yang menggunakan baterai, sedangkan anak desa memilih bermain mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk bali, dan masih banyak yang lainnya. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah alat permainan. Ketersediaan berbagai alat permainan yang dimiliki anak mempengaruhi jenis kegiatan bermain. Jadi, perlu kiranya disediakan berbagai variasi alat permainan anak, sehingga memungkinkan anak untuk bermain dengan berbagai cara dan jenis permainan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.